Dengan karakter dan integritas tinggi, layanan berkualitas garansi kami. Bersama-sama membuat pelanggan puas dan loyal melalui gerak dan lagu. Sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan awareness dan juga memudahkan staff frontliners memahami dan melafalkan dalam hati. Cheers merupakan euforia yang membuat emosi berpadu dengan kegembiraan, menata lagu dan lirik yang membawa pesan service excellence. Bersama berpadu, memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Kini, kemeriahan itu akan terulang. Karena CCSL senantiasa mewujudkan pelayanan yang prima bagi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Global Service Academy. Hadirin yang terhormat, inilah Service Beach Talent, Service Uniform Design Talent, dan Cheers Competition. Every day I'm shuffling. Itu dia sama-sama kita saksikan video service art. Ya? Benar sekali, dan tentu saja masih di CS Championship 2015. Kalau tadi kita telah melihat seperti apa memang art ini sangat penting sekali ya untuk kita sebagai service people ya. Pastinya menurut Ibu Yuliana Agung, art memberikan kreativitas tanpa batas. People yang menyukai, menikmati dan menciptakan art. Memasukkan art ke dalam pekerjaannya adalah people yang kreativitasnya tanpa batas. Ya benar sekali, karena memang sebagai service people tentu saja kreativitas ini memang sangat dibutuhkan pada waktu melayani customer, melayani pelanggan. Jadi selain melayani dengan hati harus melayani dengan penuh kreativitas dan juga inovasi. Yes, kita juga mengucapkan selamat datang Bapak Handi Irawan. Halo, baru saja tiba. Selamat siang Pak Handi. Boleh tepuk tangan kepada Bapak Handi, langsung kita ajak Bapak untuk menempati kursi yang telah disediakan. Baik, dan langsung saja kalau tadi kita akan telah mulai. Benar, kita tadi telah menjelaskan seperti apa aturan dari speech contest atau speech competition. Sekarang langsung saja kita sudah tidak sabar ingin menyaksikan penampilan dari peserta yang pertama. Hadirin sekalian, langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta yang pertama. Service Speech Contest. Bersiaplah Bapak Ibu, kita akan menyongsong era baru. Riset telah dilakukan oleh Colin Shaw dan John Evans dari Beyond Philosophy. Hasil riset menunjukkan bahwa 85% para pemimpin perusahaan-perusahaan besar setuju bahwa elemen diferensiasi dengan tradisional konsep
seperti price, delivery, and lead times sudah tidak relevan dalam strategi bisnis. Elemen diferensiasi yang baru perlu diciptakan. Dan jawabannya adalah customer experience. Selamat siang Bapak Ibu, saya Heri Yuniardi. Membangun budaya servis yang excellent bisa membutuhkan biaya tambahan. Lalu bagaimana terhadap perusahaan yang memiliki jumlah pelanggan yang banyak, yang terus-menerus meningkat dari ratusan ribu hingga jutaan? Tentunya akan membutuhkan dana khusus untuk hal itu. Dan perusahaan yang cerdas akan memikirkan strategi bagaimana cara mengatasi hal tadi. Salah satu strategi yang dapat dipilih adalah low cost accommodation, yaitu menurunkan biaya operasional namun tetap mampu menciptakan customer experience. Salah satu perusahaan yang menggunakan metode ini adalah maskapai dari Malaysia milik Tony Fernandes. Perusahaan ini menggunakan slogan, "Now everyone can fly." Tentu Bapak Ibu semua tahu maskapai apa yang saya maksud. Jika saya bertanya, apa yang terkenal dari perusahaan ini? Ya, murah. Bahkan mereka mendapat penghargaan dari Skytrax sebagai perusahaan dan maskapai dengan tarif terendah di dunia selama 7 tahun berturut-turut, termasuk tahun ini. Bahkan saya pernah melihat iklan, mereka mengadakan penerbangan dari Jakarta menuju Surabaya hanya Rp99.000. Wow, experience luar biasa bagi pelanggannya. Namun Bapak Ibu, apa kita mau naik pesawat semurah itu? Kita berani? Kita akan berpikir jangan-jangan mesinnya jelek. Nanti tabrakan sama awan, jatuh. Tentu tidak Bapak Ibu. Apa kita mau mempertaruhkan nyawa kita hanya untuk mendapat sebuah tiket pesawat murah? Nyatanya, maskapai ini baru saja merayakan 300 juta penumpangnya. Yang artinya mereka sudah lebih dari 300 juta tiket yang berhasil terjual. Bapak Ibu, low cost accommodation yang mereka lakukan adalah dengan menghilangkan kemewahan yang ada di dalam pesawat. Jika Bapak Ibu pernah menaiki pesawat ini, tentu Bapak Ibu tahu, mereka tidak pernah menyediakan makanan atau minuman gratis. Mereka juga tidak mempergunakan sistem kelas. Tidak ada kelas ekonomi, kelas bisnis, semua menjadi satu kelas. Dan mereka meningkatkan frekuensi penerbangan mereka. Di mana maskapai lainnya di Indonesia, rata-rata terbang sehari hanya 8 jam. Sedangkan mereka per hari bisa sampai 12 jam. Inilah yang membuat mereka murah dan mampu bersaing dengan para maskapai lainnya. Bapak Ibu, berdasarkan situs resmi mereka, perusahaan ini yang awalnya dibeli dengan harga simbolik RM1 Malaysia dan utang sebesar 11 juta US dollar di akhir tahun 2001, menggunakan metode ini, mereka mampu menghasilkan aset hingga 368 juta US dollar di akhir tahun 2014 lalu. Dari sisi keamanan, menurut airlinesratings.com, mereka dikategorikan dengan cukup baik. Ada 3 maskapai lainnya di Indonesia yang bahkan di bawah mereka. Ironisnya, satu merupakan maskapai high cost. Ini menandakan sebuah perusahaan bisa menciptakan sesuatu yang murah, tapi tidak murahan. Bapak Ibu, berangkat dari kisah tadi, saya jadi tertarik untuk menceritakan satu perusahaan yang juga menggunakan metode low cost accommodation. Sebuah perusahaan pemesanan taksi online yang saat ini sedang menjadi tren di ibu kota. Hal yang menarik adalah terobosan yang mereka lakukan dengan menciptakan sistem consumer to consumer atau yang biasa kita kenal dengan C2C, menghubungkan satu individu dengan individu yang lain. Dengan sistem ini, mereka mampu mengubah kos operasional menjadi profit yang menggiurkan. Bagaimana tidak? Jika saya tanya Bapak Ibu, hal apa yang perlu diinvestasikan oleh sebuah perusahaan taksi? Mobil, beserta dengan asuransinya. Kemudian biaya maintenance untuk mobil. Ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit Bapak Ibu. Tapi perusahaan ini, mereka tidak memerlukan biaya untuk hal itu. Karena mereka bekerja sama dengan rental. Yang mereka lakukan adalah melakukan investasi teknologi. Dengan menciptakan sebuah aplikasi yang bisa didownload oleh seluruh penggunanya melalui smartphone. Melalui aplikasi ini, para pengguna bisa memanggil taksi dan memilih jenis kendaraan yang diinginkan. Ingin dengan mobil yang biasa? Bisa. Dengan harga yang rendah. Ingin dengan mobil mewah? Juga bisa.
dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Berbicara mengenai experience Bapak Ibu, saya jadi teringat pengalaman tak terduga saya saat pertama kali menggunakan aplikasi ini. Karena pengguna baru, saya diberikan voucher gratis untuk mempergunakan taksi ini secara gratis. Ada yang bisa menebak jenis mobil apa yang menjemput saya? Ya, betul. Alphard hitam dengan plat hitamnya juga. Wow. Begitu saya diantar sampai tujuan dan turun dari mobil, saya merasa seperti seorang bos besar. Seluruh mata tertuju pada saya. Dan ada satu orang gadis yang terus menatap ke arah saya. Pengalaman ini sungguh tidak akan saya lupakan Bapak Ibu. Gadis tadi menjadi kekasih saya sampai saat ini. Dan dia ada duduk di sana bersama di tengah Bapak Ibu untuk mendukung saya berada di sini. Bapak Ibu dan sahabat insan layanan semuanya, murah belum tentu murahan. Kita juga harus memaksimalkan investasi teknologi untuk menciptakan experience yang berbeda bagi pelanggan. Dan dari cerita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata low cost accommodation mampu mengoptimalisasi service excellence dan menciptakan pengalaman tak terduga bagi pelanggan. So, mari Bapak Ibu kita ciptakan low cost high impact bagi perusahaan dan pelanggan kita. Saya Heri Yuniarti, terima kasih, salam pelanggan. Luar biasa. Heri, terima kasih. Ini Bapak Ibu Dewan Juri aja baru peserta pertama udah dibikin pusing karena kepercayaan dirinya ini udah luar biasa. Itu biasa kalau orang yang speech itu tatap matanya itu bisa ke kanan, ke kiri, ke depan dan itu matanya itu hidup eye to eye menancap. gitu Jadi ya? Ibu Yuliana Sekali lagi, gimana nih peserta yang pertama kayaknya oke banget ya Bu. Oke banget. Oke, ini baru peserta yang pertama ya, Yes. karena masih nanti ada 6 peserta yang lain dan mungkin langsung saja akan kita persilakan untuk peserta yang kedua. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Peserta yang kedua untuk Service Speech Contest. Oke. Masih ditunggu mungkin ya, masih banyak sekali mungkin yang ingin dihafalkan. Ya, yang sedang dipersiapkan. Langsung kita Oke, mengundang. kalau tadi yang peserta yang pertama, nampaknya ini mengambil topik yang ketiga ya, yakni mengenai low cost accommodation dan juga optimalisasi service excellent yang mampu memberikan customer experience yang tidak terduga. Kira-kira, wah sudah hadir. Langsung kita undang peserta kedua untuk hadir bersama kita. Big Silakan. applause dong untuk peserta kedua. Silakan. Ini kita wejangi dulu namanya siapa sayang? Fatul. Fatur. Iya. Fatur. Semangat ya. Insya Allah semangat. Dingin banget tangannya. Tepuk tangan untuk peserta kedua kita. Terima kasih. Fatur. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatul Bari Sugama. Saya dari Osentrum Digita Asia. Siang hari ini saya akan memaparkan pidato saya. Kalau yang tadi sebelumnya mengangkat tema tentang low cost accommodation. Kalau saya sendiri lebih senang membahas tentang customer focus. Karena dulu saya sempat bekerja juga di bidang pelayanan sebagai seorang frontliner, mungkin sama seperti teman-teman yang ada di sebelah kiri saya. Dan apa yang akan saya bahas hari ini adalah temanya secara garis besar akan berbicara tentang customer focus versus customer centric. Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum saya melangkah ke speech saya yang lebih mendetail lagi, saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada perbedaan antara customer dan consumer. Kenapa tema kita hari ini mengangkat tentang customer focus bukan consumer focus? Karena ada bedanya Bapak Ibu. Mungkin kita suka agak-agak sulit membedakan gitu ya atau menyamakan konsumen dengan customer atau pelanggan. Jadi kalau dari bahasanya sendiri customer itu berasal dari kata custom. Custom dalam bahasa Inggris artinya adat, kebiasaan atau terbiasa. Jadi customer adalah mereka yang sudah terbiasa atau merasa ada kebiasaan menggunakan produk atau bekerja sama dengan perusahaan kita. Sementara konsumen itu hanya sebatas consume atau menggunakan atau memakai. Biasanya kita kenal dengan istilah end user atau pemakai terakhir. Nah, bagaimana sih ngedrive dari konsumen menjadi customer? Disitulah dibutuhkan customer focus. Bapak dan Ibu sekalian,
saya ingin bercerita pengalaman sedikit. 2 tahun yang lalu saya dan teman-teman di kampus terpilih untuk mewakili Indonesia dalam ajang The Third Vietnam International Choir Competition atau kompetisi paduan suara internasional di Vietnam. Boleh tepuk tangan? Terima kasih. Jadi ada pengalaman yang tidak terlupakan bagi saya di bidang customer focus. Waktu itu karena suatu hal penerbangan kita harus di-split, jadi ada 2 kelompok terbang. Dan saya termasuk dari kelompok penerbangan yang kedua yang mendapatkan masalah keterlambatan check-in di Singapura. Di Changi International Airport. Pada saat itu saya ada 9 orang dan teman-teman saya merasa sangat terpukul, bahkan menangis. Dan bahkan ada beberapa dari penumpang lainnya datang ke kita menyampiri sembari berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa, semoga Tuhan bisa membukakan hati-hati orang-orang di bandara ini. Dan pengalaman tentang customer focusnya adalah seperti ini. Jadi kebetulan saya ketemu dengan petugas check-in yang namanya juga mirip dengan lomba kita nanti, Mbak Melody. Mbak Melody ini seorang check-in counter staff dan beliau menurut saya adalah salah satu figur dari frontliner sejati. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada saat itu beliau sangat membantu kita, bahkan beliau ikut menangis dengan kita, merasa simpati dan empati sampai memberikan handphone pribadinya untuk kami menelpon ke Indonesia. Tidak hanya itu, Mbak Melody juga berusaha menelpon Captain agar kita bisa terima, but unfortunately we didn't make it. Dan akhirnya Mbak Melody berusaha untuk menelpon bagaimana ya mencari langkah, bagaimana supaya anak-anak ini bisa terbang. Dan akhirnya beliau menelpon manajer Bandara Changi, dan akhirnya manajernya turun ke check-in counter bertemu dengan kita 9 orang. Dan di situ saya merasakan pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Seorang manajernya bahkan mengantarkan kita menuju, karena kita harus keluar lagi ke Bandara Singapura, karena ceritanya kita terlambat. Jadi kita harus check-in ulang, keluar, dan itu diantar oleh manajer bandara. Setelah itu kita diajakin makan siang, karena mereka tahu kita lapar, habis menangis. Dan setelah itu kita juga diajarin sampai ke sholat, sampai ke minimarket, kemanapun yang kita mau. Sebagai bagian bagaimana beliau mengatakan seperti ini, "This is your first experience in my country and I don't want you to feel bad at your first experience." Di situ saya merasakan bahwa this is what service called. Inilah yang disebut dengan pelayanan, Bapak dan Ibu sekalian. Hubungannya dengan customer focus adalah ada 3 hal yang mesti kita pelajari dari customer focus. Yang pertama, identifying, mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Pada saat itu orang-orang di bandara sangat mengidentifikasi kira-kira apa yang bisa saya butuhkan. Bahkan memberikan tisu, memberikan air mineral, hal simple, tapi itulah yang dibutuhkan oleh customer. Dan yang kedua adalah to understanding, mengerti atau memahami. Mengerti di sini kita bisa mulai dengan empati atau simpati. Mungkin teman-teman frontliner juga selalu melakukan hal demikian gitu ya kalau misalnya melayani customer. Dan yang terakhir adalah to listen, mendengarkan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum itu saya juga akan berbagi bahwa customer di sini sebenarnya tidak hanya mereka yang berasal dari luar perusahaan, tapi juga mereka adalah yang berada dalam perusahaan. Contohnya adalah individu-individu dalam perusahaan. Dan untuk mendukung memaksimalkan customer focus ini, maka seluruh elemen dalam perusahaan juga harus dilibatkan. Tidak hanya kita sebagai orang-orang yang berdiri di depan, tapi orang-orang di belakang pun juga harus mengerti bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Jadi pada intinya customer focus adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pelayanan agar pelanggan bisa merasakan experience yang tidak terlupakan. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang efficacy service quality, di sini saya akan mengangkat poin adanya kultur service atau budaya pelayanan. Biasanya kita kenal dengan istilah standard of procedure. Setiap perusahaan punya masing-masing standar pelayanannya. Dan dulu waktu tempat saya bekerja ada satu namanya kita istilahnya golden rules atau aturan-aturan emas yang tidak bisa dibantahkan. Salah satunya adalah escorting the guest rather than pointing out. Beda gitu ya dengan security di sini. Tadi saya nanya, "Mas, kalau misalnya ke ice palace sebelah mana ya?" "Oh, di sebelah sana Mas, naik ini, naik ini, naik ini." Kalau di tempat saya dulu, itu kita nggak boleh pointing out. Jadi kita harus mengantarkan. Karena bagaimana itu adalah salah satu bentuk mengapresiasi pelanggan kita. Dan pada akhirnya akan memberikan return yang optimal. Return yang optimal di sini menurut saya adalah
tidak hanya sales goals yang bisa kita dapatkan dalam short term, tapi adanya long term relationship atau hubungan jangka panjang yang akhirnya bisa membuat customer untuk terbiasa dan kembali menggunakan perusahaan kita. Jadi kadang kita juga suka salah fokus jadinya. Bukan customer fokus yang kita lakukan, tapi ternyata customer centric. Iya, cut. Habis waktunya. Oke. Boleh tepuk tangan dong? Oke, saya boleh ngomong pesan yang terakhir. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau customer focus itu tentang selalu what can I give more to you. Sementara kalau customer centric adalah berbicara tentang what can I get out from you. Jadi kalau kita melakukan customer focus, berarti kita selalu berbicara tentang apa sih yang bisa saya berikan kepada pelanggan saya atau apa yang bisa saya berikan kepada customer. Fatur, Keren. kamu mau tahu tanggapan aku? Yeah. You are awesome. Thank you. Keren, boleh tepuk tangan dong. Selamat Fatur, siang, terima terima kasih kasih. banyak. Ini Fatur baru saja mengangkat tema untuk speech competition-nya adalah customer focus, upaya memaksimalkan pengelolaan sumber daya perusahaan agar efficacy service quality ini memberikan return yang optimal. Itu Benar tema yang sekali. diangkat barusan. Cuman kalau melihat tadi waktu Fatur berbicara di depan panggung memang enak ya, intonasinya tepat, tata bahasanya tertata dan juga sistematis. Kayaknya aku ngedukung Fatur, tapi tunggu dulu, belum kita lihat peserta yang lain. Yes, peserta yang ketiga sedang bersiap-siap. Sudah siap? Sudah ready. Wow. Kita sambut ini dia peserta ketiga untuk speech competition. Tapi boleh kita tanya, wanita cantik yang satu ini namanya siapa Mbak? Wulan. 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 Langsung saja aja kita berikan kesempatan untuk Wulan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Wulan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan nama saya Ida Ayu Putuasi Wulandari. Dalam 7 menit ke depan saya akan membawakan speech yang berjudul Customer Focus adalah upaya memaksimalkan sumber daya perusahaan agar efisiensi service quality bisa memberikan return yang optimal. Berbicara tentang customer, Peter Drucker mengatakan, "The purpose of a business is to create a customer." Kutipan ini jelas menunjukkan bahwa pelanggan merupakan aset berharga dari sebuah perusahaan. Dan sudah seharusnya customer focus bisa dijadikan strategi atau tujuan dari perusahaan. Fokus kepada pelanggan dapat kita mulai dengan mengetahui siapa dan bagaimana perilaku pelanggan kita. Menurut survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan juga Puskakom UI, demografi pelanggan di Indonesia berdasarkan usia adalah 49% berusia 15 sampai dengan 25 tahun. Hal ini jelas menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan di Indonesia didominasi oleh Y generation. Dan untuk mengetahui bagaimana perilaku Gen Y ini, yaitu 53% dari Gen Y bisa tidur dengan handphone yang berada di sampingnya. Dan 59% dari Gen Y bisa mencari informasi atau berita dari internet. Dan ada 75% dari mereka yang telah menggunakan situs jejaring sosial. Dengan mengetahui siapa dan bagaimana perilaku pelanggannya sudah seharusnya bagi semua perusahaan untuk bisa memaksimalkan pengelolaan sumber dayanya agar fokus kepada pelanggan. Kemudian untuk fokus kepada pelanggan, saya juga akan menyampaikan 3 contoh pengelolaan sumber daya perusahaan yang fokus kepada pelanggan. Sumber daya yang pertama yaitu teknologi. Ya, teknologi memiliki peranan yang penting. Karena sebagus apapun layanan, jika tidak dapat diakses, ini akan mengurangi image perusahaan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk berinovasi di bidang teknologi. Salah satu contohnya yang saat ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk bisa fokus kepada customer-nya melalui penggunaan software Customer Relationship Management atau yang kita kenal dengan CRM. Ya, CRM mampu menyimpan database dari pelanggan, mampu mengatasi keluhan pelanggan, dan mampu menganalisa apa yang dibutuhkan pelanggan sesuai dengan segmentasinya. Ibarat sebuah sampo, CRM ini adalah 3-in-1 karena mampu menyatukan 3 divisi sekaligus, yaitu service, selling, dan juga marketing. Sebuah contoh penerapan sistem CRM ini di perusahaan dilakukan oleh salah satu hotel bintang 5 terbesar di dunia yang mempunyai database kebiasaan pelanggannya. Jadi saat pelanggannya datang ke hotel tersebut, tanpa diberitahu, pihak hotel sudah tahu apa yang menjadi kebiasaan pelanggannya. Dan hal ini membuat pelanggan merasa diperhatikan. Dan akhirnya sampai saat ini pelanggan tersebut masih loyal dengan hotel itu. Untuk sumber daya yang kedua, yaitu pengelolaan service proses. Customer focus dapat dilihat
dari bagaimana pemilihan sistem dan bisnis proses yang mengatur suatu proses layanan agar bisa memberikan positif, memorable customer experience. Hal ini dapat dilihat dari sebagaimana enjoy-nya customer terhadap proses kerja di sebuah perusahaan. Ya, saat ini pelanggan ternyata lebih banyak memilih sistem atau proses secara online dibanding dengan yang manual. Inilah mengapa banyak perusahaan yang mulai merambah bisnis online. Salah satu contohnya yang sekarang sedang marak ada di sini yaitu adalah jasa transportasi online. Ya, cukup dengan menggunakan smartphone, pelanggan sudah bisa mengakses dan melakukan pemesanan. Dengan mudahnya juga digunakan, pelanggan secara terus-menerus berulang kali menggunakan aplikasi ini. Ketertarikan pelanggan terhadap sistem atau proses online ini juga didukung dengan data dari Kementerian Komunikasi Informatika dan Kementerian Perdagangan bahwa bisnis e-commerce di tahun 2015 meningkat 3 kali lipat lebih tinggi dibanding tahun 2012 dengan angka numerik 20 miliar dolar. Sungguh angka yang fantastis.